kita langsung saja nih ke pembahasan kita dari KPPN Plehari, implementasi sistem manajemen anti penyuapan pada KPPN Plehari. Nah, Bu, silakan Bu, apa saja nih ya, mungkin maksud dulu nih dari implementasi sistem manajemen anti penyuapan dan yang diimplementasikan pada KPPN Plehari. Silakan Bu. Ya, terima kasih. Mungkin sebelumnya saya ingin menyapa dulu para pendengar ya. Selamat pagi para pendengar Radio Tuntun Pandang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini kami tim dari KPPN Plehari, saya Rohmiati. Hari ini saya membawa juga Ibu Aringin. Saya perkenalkan Ibu Aringin sebagai Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi dan Kepatuhan Internal, dan juga tak lupa yang biasa kita ikut juga di acara ini adalah Mas Sony, kita panggil Mas saja ya. Mas Sony sebagai pejabat fungsional pembina teknis perbendaharaan negara. Pada pagi hari ini yang akan kita bicarakan adalah terkait dengan implementasi pedoman sistem manajemen anti penyuapan ISO 37001 tahun 2016. Mungkin sebelum kita masuk ke pembahasan inti, mungkin saya ingin ini ya menyampaikan atau memperkenalkan sedikit terkait dengan strategi organisasi KPPN Plehari. Boleh siap. Ya? Silakan Bu, silakan Bu. Pertama-tama visi dan misi dari KPPN Plehari itu apa sih? Mungkin saya kenalkan dulu. Visi kita adalah menjadi pengelola perbendaharaan yang unggul di tingkat dunia dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan menjadi pengelola keuangan negara untuk mewujudkan perekonomian Indonesia yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan. Nah, untuk mendukung visi ini, kita mempunyai tugas pokok dan fungsi ya. Nah, tugas pokok kita di KPPN Plehari adalah melaksanakan sebagian kewenangan perbendaharaan dan bendahara umum negara. Yang kedua, penyaluran atas beban APBN, pelaksanaan penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui kas negara, dan penyusunan laporan pelaksanaan APBN dan pelaksanaan tugas kepatuhan internal. Nah, untuk mencapai visi atau tujuan organisasi ini tentu diperlukan suatu strategi. Betul sekali. Di kami KPPN Plehari, strategi itu kita rumuskan pertama-tama dengan melakukan analisa ya, melalui analisa. Ada 3 tahapan analisa yang kita lakukan, yaitu analisa step yang itu untuk mengidentifikasikan isu eksternal yang mempengaruhi kinerja organisasi atau bahkan berkelangsungan organisasi. Nah, selanjutnya dari isu-isu eksternal dan internal yang sudah kita identifikasi itu, kita akan melanjutkan ke tahap selanjutnya dengan melakukan analisa SWOT, yaitu merupakan suatu teknik untuk mengevaluasi kinerja, persaingan yang dihadapi, resiko serta peluang dari organisasi maupun bagian dari organisasi tersebut, seperti bagian atau misi. Nah, jadi isu-isu tadi yang internal dan eksternal yang sudah kita kita identifikasi, kita petakan menjadi 2 ya, faktor internal, eksternal. Itu ada beberapa ya, kita petakan menjadi apa kekuatan di analisa SWOT ini. Kita petakan apa sih kekuatan yang ada di organisasi kita, dan juga apa kelemahannya, kemudian kesempatan atau opportunity apa yang ada, dan juga ada ancaman atau ancaman yang berpengaruh terhadap organisasi. Nah, itu kita analisa. Ini ada banyak ya, mungkin tidak perlu saya ini satu persatu. Salah satu aja ya contohnya, kekuatan yang ada di kami misalnya faktor internal yang memurai organisasi, strength atau kekuatan itu adalah adanya kejelasan aturan dalam pelaksanaan tugas, kemudian hubungan antar seksi yang harmonis, kemudian kualitas kepemimpinan yang kuat, hubungan dengan lingkungan eksternal, dan kecukupan SDM yang berkualitas.
kelemahan atau weakness adalah kemampuan SDM, adaptasi SDM yang terhadap perubahan kerja, tingkat fleksibilitas pembagian tugas atas penerapan spesialisasi dan seterusnya. Nah, kemudian dari analisa SWOT ini kita lanjutkan ke analisa selanjutnya, yaitu analisa TOWS ya. Merupakan metode dalam perumusan strategi yang secara komprehensif dan sistematis menganalisa faktor eksternal dan internal untuk mengevaluasi posisi kompetitif saat ini dan peluang di masa yang akan datang. Nah, dari mungkin secara singkat saja dari hasil analisa ini, kesimpulan yang kami dapatkan adalah bahwa dapat dilihat bahwa pencapaian kinerja KPPN Plehari berada pada kuadran 1 itu dalam arti mendukung strategi agresif. Dalam arti strategi agresif itu adalah kita menggunakan kombinasi strength dan opportunity. Jadi strateginya maksimasi strategi, kita memanfaatkan strength dan opportunity. Nah, kita sudah merumuskan suatu strategi untuk pencapaian tujuan organisasi. Yang pertama adalah strategi kita optimalisasi kejelasan peraturan dalam pelaksanaan tugas untuk mengembangkan digitalisasi layanan dan proses bisnis. Nah, dari strategi tersebut kita mengambil kebijakan untuk melakukan update dan refreshment peraturan atau regulasi baik yang baru maupun yang lama sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas. Adapun sasaran yang ingin kita capai adalah digitalisasi layanan kepada stakeholder. Kebijakan lainnya terkait dengan strategi yang pertama tadi adalah melakukan review SOP layanan yang ada untuk menyeragamkan pemahaman pegawai. Jadi SOP yang ada di kita itu perlu pegawai itu perlu mempunyai pemahaman yang sama agar dalam melakukan pelayanan kepada stakeholder itu tidak menimbulkan persepsi yang berbeda-beda dan juga pelayanannya berbeda. Selaras ya. Yang ketiga adalah implementasi digitalisasi layanan sesuai peraturan yang ada. Kemudian strategi kedua memanfaatkan hubungan harmonis antar seksi untuk mengidentifikasi minat dan kemampuan pegawai dalam program pengembangan karir. Sasaran yang ingin dicapai adalah lingkungan kerja yang nyaman. Untuk itu kebijakan yang kita ambil adalah mensinergikan semua seksi atau sebagian dalam kegiatan teamwork. Ini selalu kita lakukan apabila kita melakukan kegiatan-kegiatan, kita senantiasa melibatkan semua seksi seperti itu. Kemudian yang kedua adalah memberikan kesempatan pada semua pegawai dalam melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Selanjutnya strategi ketiga memanfaatkan kualitas kemampuan kepemimpinan untuk memberi kesempatan aktualisasi dalam transformasi tugas digital. Ya, ini kebijakannya adalah memberikan arahan dan dukungan kepada pegawai dalam mendorong implementasi transformasi kelembagaan. Kemudian yang kedua memberikan kesempatan kepada pegawai yang akan mengikuti kontes atau talent di tingkat nasional. Jadi kesempatan itu selalu kita buka kepada pegawai kalau memang ada lomba-lomba ataupun kontes ya di tingkat nasional, kita beri kesempatan semua pegawai. Karena tujuan Pesertaan kita sasaran kita adalah pegawai yang memiliki potensi dan kemampuan. Potensial pastinya. Ada lagi Bu? Masih ada dua lagi. Silakan Bu. Iya, nggak apa-apa Bu. Yang kedua adalah memanfaatkan hubungan harmonis dengan lingkungan eksternal untuk pengembangan peran baru di Dijen Perbendaharaan di daerah. Itu kebijakan kita meningkatkan peran sinergi kepada mitra kerja untuk mendukung pelaksanaan tugas baru di Dijen Perbendaharaan. Yang kedua adalah berkolaborasi dengan unit eselon 1 lain dalam mewujudkan pelaksanaan tugas. Adapun tujuan yang ingin kita capai adalah membangun dan menciptakan citra sebagai kantor pelayanan yang baik. Jadi kolaborasi dengan unit lain ini kita lakukan ya di KPPN. Salah satu contohnya kemarin kita mengadakan sosialisasi terkait dengan pajak. Kita mengambil narasumber dari KP2KP seperti itu. Ya. Kemudian yang terakhir adalah strategi memanfaatkan kecukupan persebaran SDM yang berkualitas untuk meningkatkan capaian prestasi kantor dalam meraih penghargaan dari kantor pusat. Kebijakan kita adalah mengoptimalkan pegawai yang dengan saling bersinergi dalam mencapai prestasi kantor.
Yang kedua, menyusun strategi dan inovasi dalam mendukung pelaksanaan tugas yang efektif dan efisien. Jadi kita KPPN itu senantiasa berusaha menciptakan inovasi baru dalam memberikan pelayanan maupun untuk kelancaran atau mendukung keberhasilan tugas kita secara internal. Nah, ini harapan kita adalah sasaran yang ingin dicapai adalah mewujudkan kantor yang berprestasi. Itu mungkin sekilas tentang strategi organisasi. Nah, kita bisa lanjutkan ke tadi sudah kita sampaikan ya tentang implementasi sistem manajemen anti penyuapan. Apa sih sistem manajemen anti penyuapan? Masyarakatnya itu, biasanya itu, Bu, kalau dengar-dengar suap-suap nih langsung uang sekilas ya. dulu aja, nanti selanjutnya lebih detailnya kepada Bu Airini sebagai VIC-nya verifikasi ya dan akuntansi. SMAP atau Sistem Manajemen Anti Penyuapan itu merupakan seperangkat elemen atau proses yang saling berhubungan dan berinteraksi di unit kerja untuk mengarahkan dan mengendalikan unit kerja dengan cara menyusun, menetapkan, menerapkan kebijakan, tujuan dan proses sebagai tindakan untuk mencegah penyuapan. Jadi intinya kalau di sistem manajemen anti penyuapan ini fokus kita adalah pencegahan terhadap penyuapan. Nah, implementasi SMAP di KPPN Plehari itu yang kita implementasikan adalah standar ISO 37001 tahun 2016, di mana ISO 37001 tahun 2016 ini adalah merupakan standar internasional untuk sistem manajemen anti penyuapan, di mana di dalam ISO itu menetapkan syarat-syarat untuk pembentukan, implementasi, operasional, pemeliharaan serta peningkatan berkelanjutan dari sistem manajemen anti penyuapan itu sendiri. Seperti itu. Adapun nanti latar belakangnya bisa dilanjutkan, Bu Arini, silakan. Iya. Dan yang pasti juga buat rekan Kartu FM yang namanya yang menyuap maupun juga yang disuap ya. Ini sangat memang apalagi yang bekerja di pejabat keuangan, Bu ya. Ini juga sangat rentan. Jadi ini mungkin perlu Ibu sampaikan hari ini tentang implementasi anti penyuapan ini. Dan di KPPN sendiri, Bu, KPPN sendiri biasanya kan ini lebih kepada SDM-nya ya, Bu ya. SDM-nya yang harus benar-benar kompeten, potensial, dan juga memiliki anti penyuapan tadi. Jadi bagian di KPPN sendiri, Bu, terkait ini apakah sudah ada biasanya kalau UMPR pernah baca ada pelatihan, Bu ya, terkait dengan sistem anti penyuapan ini. Dari KPPN sendiri bagaimana nih untuk upayanya? Jadi mungkin ini ya, kalau ini kan sebuah sistem ya. Jadi memang di ISO ini ada beberapa persyaratan yang kita sebut dengan klausul gitu ya. Ada 10. Klausul. Antaranya ada 10, saya mungkin nggak hafal ya, nanti bisa kita lihat bersama. Ada 10 klausul yang harus kita ketahui, bukan kita ketahui, maksudnya kita penuhi ya. Ada kepemimpinan, ada sumber daya pendukung, yaitu baik itu SDM maupun sumber daya yang lain yang syarat-syaratnya itu harus kita penuhi, seperti mungkin implementasinya lebih lanjut mungkin peningkatan kapasitas SDM dalam hal pengetahuan terhadap pencegahan penyuapan itu seperti apa, seperti itu, dengan adanya nanti pelatihan. Jadi SDM itu harus memahami sistem manajemen anti penyuapan kita seperti apa dan mengimplementasikannya seperti itu. Iya, karena SDM ini, Bu, yang sebagai pelaku ya, Bu ya. Iya, betul. Ya, mungkin Ibu Arini yang ingin disampaikan. Jadi untuk SMAP ISO ini memang implementasinya baru di tahun ini, dan SMAP ISO ini, sertifikasi ini berlaku umum. Jadi ada tetapkan di BUMN, di mana-mana itu ini berlaku umum gitu kan. Dan sebelum kita mengimplementasikan SMAP ISO ini, nanti kalau misalkan
ditanyakan tentang bagaimana tentang pengembangan SDM-nya. Jadi sesuai dengan tusi kami, jadi kami kan di seksi verifikasi akuntansi dan kepatuhan internal. Jadi sebagai kepatuhan internal, kita selalu memaintain untuk memberikan internalisasi, karena penyuapan ini kan kaitannya dengan integritas ya. Nah itu seperti nilai-nilai Kementerian Keuangan kita yang nomor 1 itu adalah integritas. Jadi secara rutin kita mengadakan, kalau kita bilang sosialisasi internal itu kita menyebutnya dengan GKM, Gugus Kendali Mutu. Itu melibatkan seluruh pegawai. Kita bahas tentang kode etik, tentang disiplin, tentang gratifikasi, tentang benturan kepentingan. Misalkan ada pegawai yang keluarganya juga sebagai penyedia jasa atau kemudian benturan kepentingan, itu kan juga arahnya pasti ke penyuapan. Betul. Gitu. Nah, kemudian terkait dengan implementasi SMAP ini untuk lingkup Dijen Perbendaharaan, di mana instansi vertikalnya kita nih KPPN, kita salah satu yang jadi untuk implementasi SMAP 2022 ini, karena kita kemarin itu sudah memperoleh predikat WBBM. Nah, jadi terkait dengan zona integritas kan ada mulai dari pembangunan zona integritas, kemudian kita sudah melalui WBK, wilayah bebas dari korupsi ya, bukan wilayah bebas korupsi ya. Kemudian setelah itu kita maju lagi untuk memperoleh predikat wilayah birokrasi WBBM, bersih dan melayani gitu. Nah kemudian setelah WBBM apa gitu kan, apakah sudah selesai begitu saja gitu kan. Nah kita lanjutkan dengan SMAP ini. Jadi kalau dihubungkan SMAP dengan WBBM, SMAP ini jadi kita semacam mempertajam, jadi mau lebih spesifik ke penyuapan. Nah latar belakangnya juga tidak lain tidak bukan yang pasti untuk mewujudkan prinsip good governance. Bagaimanapun tentang penyuapan itu isu yang sangat-sangat bad news is good news. Iya, betul ya. Jadi umum sekali sudah ya. Iya, kayaknya kalau udah berita seperti itu tuh bad news, tapi untuk terus ya gitulah. Gitu. Iya, rekan-rekan Tumring FM memang yang namanya kalau masyarakatnya identik ya dengan suap, penyuap ya, dan memang beberapa SKPD juga sudah terus mengejar zona integrasi WBK WBM ya. Betul. Dan ini jadi SMAP ini juga menjadi salah satu yang pembuktiannya mungkin penajaman dari implementasi dari WBK WBM juga ya. Betul. Baik, rekan Tumring FM, bagi Anda yang bergabung bersama kami di 08115123 nomor silahkan aja ya. Memang yang namanya pejabat keuangan ya identik dengan hal-hal seperti itu ya, mungkin jadi sangat bisa dikatakan sangat rentan. Kita sering lihat televisi juga Bu ya. Jadi untuk Ibu Rohmawati ini sendiri di KPPN sendiri nih, bagaimana protektornya nih terhadap SDM Ibu atau upaya dalam menanggulangi risiko ini Bu di KPPN sendiri? Ya, itu tadi mungkin sekilas sudah dijelaskan juga dari Bu Arinin tadi, bahwa kita senantiasa melakukan pemantauan maupun peningkatan pemahaman bagi pegawai dengan cara internalisasi, baik itu terkait dengan integritas, terkait dengan pencegahan gratifikasi, karena kita tahu juga ya kalau gratifikasi itu kan luas ya, intinya adalah pemberian. Nah dari pembelian ini bisa mengarah nanti ke arah penyuapan juga gitu. Jadi memang internalisasi kepada pegawai itu yang menjadi fokus kami ya. Kalau untuk SDM kita ya internalisasi dan memantau. Dan kalau untuk eksternal sendiri kita juga ada upaya-upaya gimana kita mengajak pihak eksternal dan berarti stakeholder kita untuk terus tetap mendukung upaya-upaya kita seperti ini. Nah, yang sudah kita lakukan tentunya sosialisasi ataupun sosialisasi terkait dengan gratifikasi, anti korupsi itu selalu kita lakukan. Kita dalam setiap kesempatan kita mengadakan kegiatan dengan stakeholder seperti itu.
Nah, ini merupakan upaya kita ya dalam menjaga predikat BBBM yang sudah kita raih. Kan memang kita tidak berhenti dengan predikat BBBM, apa selanjutnya yang harus kita lakukan. Kalau BBBM itu kan itu wilayah bersih dan melayani. Nah, untuk melayani kelanjutannya kita sudah mendapatkan sertifikat ISO ya, ISO 9001 2015. Nah, itu kalau kita sudah mendapatkan predikat ISO itu kan sudah ada pengakuan ya secara internasional gitu. Jadi diharapkan nanti dengan kita menerapkan implementasi SMAP ini, kita juga nantinya arahnya kita akan mendapatkan predikat juga bukan predikat, sertifikat ya. Namun tidak hanya sebatas sertifikat ya, jadi ini benar-benar kita implementasikan dalam proses, bukan formalitas kita. Bukan formalitas saja, tapi memang komitmen nih Bu ya. Iya, betul. Iya, mungkin dari Mas Sony nih ada yang ingin disampaikan terkait sebagai fungsional PTPN ya, terkait mungkin SMAP yang ada di KPPN Plehari. Ya, selamat pagi nih rekan-rekan pendengar ya, sobat pendengar dari Gunung Pandang. Mungkin kalau dari saya mau menyampaikan terkait dengan progres daripada realisasi belanja Satker di lingkup Kabupaten Tanah Laut. Ya, oke. Ya, selamat pagi rekan-rekan pendengar. Iya. Jadi pada kesempatan kali ini mungkin saya ingin menyampaikan terkait dengan realisasi dari belanja Satker untuk penyerapan anggaran di Kabupaten Tanah Laut. Nah, untuk Kabupaten Tanah Laut sendiri, kita untuk Satker lingkup Kabupaten Plehari itu ada sebanyak 31 Satker di tahun anggaran 2022 ini. Itu memiliki pagu tahun anggaran 2022 sebesar 500,34 miliar. Dari total pagu 500,34 miliar hingga bulan Juni ini itu sudah terrealisasi sebesar 174,83 miliar atau sekitar 34,94%. Nah, ini tentu saja masih terus berlanjut hingga nanti bulan Juni ini berakhir, karena memang dari seluruh satuan kerja yang ada di wilayah Kabupaten Tanah Laut memang sedang dalam proses ataupun sedang dalam kegiatan-kegiatan yang sedang dikerjakan seperti itu. Nah, memang ada beberapa satker atau satuan kerja yang mengalami hambatan dalam pelaksanaan ataupun penyerapan dananya, seperti misalnya di satuan kerja misalnya Balai Pembibitan Ternak. Nah, itu kan karena ada isu, yaitu adalah adanya penyakit PMK ya pada hewan ternak. Nah, itu mengakibatkan terdampak juga untuk penyerapan dana atau penyerapan anggaran di Satker BPTU. Nah, ini juga menjadi perlu masyarakat ketahui juga bahwa isu yang ada bahkan isu lingkungan ataupun isu terkait dengan kesehatan seperti itu ya yang ada di masyarakat itu juga berdampak terhadap realisasi anggaran yang ada di wilayahnya. Nah, mungkin itu yang saya sampaikan, dan mungkin untuk dari 31 satker tadi dari 500 miliar tadi ada sekitar 256 miliar yang disalurkan untuk kebutuhan alokasi dana khusus, dana alokasi khusus fisik dan dana desa. Nah, dari 256 miliar tersebut itu sudah tersalurkan sekitar 76,8 miliar atau 30% dari pagunya. Nah, jadi hal ini masih terus dikerjakan baik oleh, kalau untuk di AK fisik dan dana desa, oleh mitra kita dari pemerintah daerah di Kabupaten Tanah Laut. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan terkait dengan realisasi belanja ataupun penyerapan anggaran untuk seluruh satuan kerja yang ada di wilayah Kabupaten Tanah Laut. Iya, harga dengar memang yang namanya KPN ini bersentuhan dengan stakeholder KSPD ya Bu ya, tidak langsung bersentuhan dengan masyarakat sebenarnya. Jadi untuk masyarakat juga tidak terlalu familiar dengan KPPN ini sebenarnya untuk di masyarakat ya.
Kantor KPPN Plehari dan juga sudah berhadir di sini. Tadi ada Ibu Rohmiati, Kepala Kantor KPPN Plehari, dan juga Arini Mustaidah ke seksi verifikasi akuntansi, dan juga Mas Sony ya, fungsional PTPN. Baik, mungkin ada yang ingin disampaikan dari Ibu Arini Mustaidah ini ya, terkait mungkin verifikasi dan akuntansi pada KPPN Plehari. Silakan. Oke, baik, kalau terkait dengan SMAP ini kita lebih ke kepatuhan internalnya ya. Jadi kita memang ada dua tusi. Jadi untuk SMAP ini lebih ke kepatuhan internalnya. Jadi kita kalau tadi di awal sudah saya sampaikan terkait dengan pengembangan SDM-nya, pengetahuan tentang SMAP-nya gitu kan. Nah, untuk pengendaliannya sendiri seperti apa gitu kan. Untuk aktivitas pengendalian sendiri kita ada misalkan untuk pelaporan gratifikasi, setiap bulan kita melaporkan bila ada gratifikasi. Pengaduan kita juga membuka pengaduan seluas-luasnya, silakan gitu kan. Seperti tadi Mas Sony untuk PTPN, beliau menjalankan tugas sebagai CSO. Itu juga suatu peran yang rawan kalau mau contohkan penyuapan gitu. CSO itu kan pasti tempatnya masalah gitu kan. Nah, kadang-kala penyuapan itu, gratifikasi itu dimulai dari hal-hal yang kita tidak sadari. Misalkan Satker itu sangat berterima kasih karena sudah dibantu gitu kan. Kemudian dengan sukarela, ikhlas memberikan, Mas ini untuk Mas Sony gitu kan. Terima kasih sudah membantu. Ini hadiah loh ini. Awalnya seperti itu gitu kan. Tapi itu tetap gitu, Mas Sony tidak boleh menerima itu. Jadi kita sebagai KI-nya, sebagai polisi internal, kita memantau gitu kan gitu. Karena peran SMAP ISO sendiri gitu kan, kalau dalam penguatan integritas kita tuh punya sasaran reformasi birokrasi itu ada 3. Birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas. Ini sudah kita buktikan dengan sertifikasi ISO yang seri 9001/2015. Kemudian ada juga birokrasi yang efektif dan efisien, itu melalui penciptaan inovasi, modernisasi digital, dan kita untuk pelayanan aplikasi ini sudah banyak terintegrasi dengan database terpusat. Jadi ketika kemarin kita mengalami pandemi gitu kan, memang perlu banyak penyesuaian gitu kan. Tapi sebelum pandemi itu pun kita sudah memulai beberapa layanan secara online. Jadi otomatis ketika pandemi itu pun layanan kita tidak terlalu jatuh gitu loh. Jadi bisa cepat menyesuaikan gitu kan. Nah, kemudian yang ketiga itu ada birokrasi yang bersih dan akuntabel. Nah, disitulah letaknya si SMAP ISO ini gitu kan. Selain juga yang diawali dengan pembangunan jumlah integritas, WBK, BBBM itu sendiri gitu. Jadi SMAP ISO ini menjadi satu terobosan untuk menjaga proses keberlanjutan ZI. Jadi agar ZI, WBK, BBBM itu kalau sudah dapat predikatnya tidak berhenti di situ saja gitu kan. Terus kita lanjutkan, kita pertajam dengan adanya SMAP ISO ini gitu. Seperti disampaikan tadi bahwasanya stakeholder kita itu bukan masyarakat langsung, tapi instansi gitu kan, misalkan dengan bank seperti itu. Jadi kiranya dengan adanya publikasi ini, itu masyarakat bisa tahu memang bahwasanya pelayanan kita itu seluruhnya itu sudah bebas dari gratifikasi, bebas dari penyuapan. Gitu. Jadi untuk mengantisipasi gitu kan, sampai saat ini sih kita harap sih dan belum pernah ada pengaduan sih dari kami gitu kan, bahwasanya misalkan kan kalau kita kan misalkan ada nanti bulan Juli ini kita ada pembayaran gaji ke-13 gitu kan. Itu kan yang berurusan ke kita kan kantornya gitu kan, kantornya. Sementara yang menerima manfaat itu kan sampai dengan ke pegawai-pegawai yang juga merupakan masyarakat umum gitu kan. Kita pastikan bahwasanya tidak ada potongan apapun untuk pelayanan KPPN atas pembayaran gaji ke-13 itu, seperti itu. Dan diharapkan juga untuk di mitra kerja kita Tanah Laut juga tidak ada yang seperti itu. Gitu. Jadi ya susahnya itu sih memang karena kita mitranya dengan instansi, jadi kadang masyarakat
KPPN itu apa itu? Koperasi Pegawai Negeri. Iya ya, malah ada yang mengatakan ini kantor penerangan. Karena miring, tulisannya miring, KPPN itu identik dengan kantor penerangan dulunya. Baru tahu saya. Jadi banyak ya. Padahal setiap Gimana? kali ada acara gini kita selalu sampaikan KPPN itu tugas kita apa. Betul sekali. Mungkin karena memang nggak langsung bersentuhan ya. Iya, betul Iya sekali. betul gitu. Makanya kita ini memang gencar sekali untuk Iya, betul sekali. pengenalan. Kan. Karena apa namanya, mungkin sekedar pengalaman saja ya, pengalaman saja ketika sekian, mungkin sekitar 10 tahun yang lalu ya mungkin ya, ketika saya awal-awal menjadi pegawai itu sempat saya menerima pengaduan dari apa namanya, guru gitu katakanlah ya gitu kan, yang mempertanyakan katanya bukan di sini tapi ya ini udah di tempat tugas saya dulu yang lama gitu. Bertanyakan gini, mau tanya apa benar ini gaji 13 dipotong 100.000 per pegawai, katanya untuk ke KPPN biar cepat cair. Licinnya gitu ya. Oh, padahal itu sama sekali tidak ada, sama sekali gitu. Jadi tadi disampaikan oleh Bu Ati bahwasanya kita emang ada terkait dengan SMAP tadi, sistem manajemen anti penyuapan itu memang kita juga dituntut untuk pemenuhan harus membuat dokumen ini gitu kan. Tapi sekali lagi itu bukan hanya formalitas gitu kan. Contohnya kayak misalkan jadi kalau klausul 1 itu tentang ruang lingkupnya, kalau ruang lingkupnya itu tentang pedomannya. Kemudian ada klausul 2 tentang acuan normatif, klausul 3 tentang istilah dan definisi, klausul 4 itu kan tentang konteks organisasi. Konteks organisasi ini kaitannya dengan seperti yang disampaikan oleh Bu Ati tadi, tentang pengaruh eksternal, pengaruh internal gitu. Karena itu harus kita petakan gitu kan, perubahan-perubahan eksternal apalagi di masa sekarang ini kan, harus kita sesuaikan kebutuhannya stakeholder seperti apa gitu kan. Kemudian tentang penilaian risiko penyuapan. Kemudian di WBBM dan di SMAP itu sama-sama menuntut peran yang tinggi dari pemimpin sebagai change agent gitu. Jadi kalau di kami kepala kantor itu secara mandatori sudah ditunjuk sebagai change agent, jadi memegang amanah sebagai change agent untuk melakukan perubahan gitu kan. Jadi untuk komitmen dari pimpinan itu sangat penting. Kemudian ada perencanaan gitu kan. Jadi untuk mengatasi resiko penyuapan, identifikasi peluang untuk peningkatan SMAP secara kontinu. Jadi gak cuma begitu udah dibuat dokumennya, dibuat kebijakannya, udah enggak. Kita setiap bulan kita mengagendakan untuk terus menginternalisasi ke pegawai SMAP itu seperti apa. Karena ini juga masih baru bagi kita gitu kan. Kemudian dukungan gitu kan. Dukungan itu meliputi sumber daya, kompetensi, sosialisasi, pelatihan, komunikasi gitu. Kemudian klausul ke-8 itu ada operasi. Ini membahas tentang aspek pengendalian SMAP, itu mulai dari perencanaan, pengendalian hingga investigasi dan penanganan penyuapan. Nah, dari klausul 1, dari rencana, investigasi dan sebagainya itu, nah perlu namanya evaluasi. Terus secara tahunan kita pasti ada evaluasinya itu. Kita melaksanakan namanya audit internal gitu. Jadi kemudian ada rapat tinjauan. Jadi seperti kalau di ISO yang sebelumnya, ISO yang SMM itu juga kita ada namanya pengujian kepatuhan gitu. Nah, kalau di SMAP ini ada audit internal gitu. Nah, kalau sudah dilakukan audit dan kemudian hasil audit seperti apa, ada tindak lanjutnya gitu kan. Nah, kemudian untuk klausul 10 itu peningkatan. Jadi setelah dievaluasi, kemudian terakhir ada upaya peningkatan untuk berkelanjutan, untuk perbaikan terus menerus gitu. Seperti kalau di nilai-nilai Kementerian Keuangan kita itu ada yang terakhir ada kesempurnaan. Jadi mungkin
kalau misalkan dibaca secara kata-kata ya nilai Kementerian Keuangan gitu kan, ada poin kesempurnaan gitu kan. Jangan disangka bahwasanya kita ini sombong sudah merasa kita sempurna gitu kan. Jadi kesempurnaan yang dimaksud itu lebih ke bagaimana kita untuk menuju ke kesempurnaan itu, yaitu dengan kita melakukan perbaikan terus-menerus gitu. Kalau misalkan kalau terkait SMAP ini, jadi karena kita tadi stakeholdernya ada instansi, kita langkah awal untuk menutup itu jendela penyuapan itu sebagai pencegahan. Yang pertama kita membuat pernyataan komitmen. Jadi pernyataan komitmen itu kalau antar pegawai untuk pegawai itu pasti setiap awal tahun kita pasti menandatangani fakta integritas, gitu kan, komitmen kita. Baik nanti terkait dengan gratifikasi, penyuapan, korupsi dan sebagainya. Kemudian juga dengan satuan kerja kita juga menandatangani komitmen. Kemudian juga dengan penyedia jasa. Nah, penyedia jasa ini biasanya yang agak rawan juga gitu kan. Jadi dengan penyedia jasa yang tentunya yang sering kita kita bekerja sama gitu kan. Jangan sampai karena sudah biasa nih. Biasanya kalau sudah akrab, sudah biasa itu udah jadi opportunity untuk yang sudah terasa akrab gitu ya. Iya, karena sudah terasa akrab, jadi nanti untuk penyimpangan itu sudah tidak terasa lagi gitu, just smooth aja gitu, nggak terasa gitu. Jadi seperti itu, termasuk juga untuk perekrutan tenaga PPNPN. Nah, PPNPN itu kita lakukan secara terbuka, artinya kita membuka lowongan secara terbuka, kita umumkan gitu. Dan dalam prosesnya pun kita juga tetap memegang prinsip anti penyuapan itu gitu, untuk menjaga integritas kita semuanya gitu. Jaga marwah juga Bu ya. Karena ngomongnya uang aja untuk KPPN ya. Iya, rekan Tabungan FM memang yang namanya harus memang dari internal dulu ya Bu ya. Setelah di faktor-faktornya yang mungkin harus benar-benar dibersihkan dari hal-hal seperti itu. Ya Bu, mungkin di kesempatan pagi hari ini ada yang mungkin yang ingin disampaikan terkait implementasi sistem manajemen anti penyuapan ini, karena kita sudah berada di waktu yang terakhir. Mungkin ada dari Ibu Romiati atau Arinin dan juga Mas Sony yang ingin closing di pagi hari ini, silakan Bu. Baik, terima kasih. Mungkin di kesempatan akhir ini saya ingin menyampaikan kepada seluruh stakeholder kita bahwa implementasi SMAP ini tentunya akan berhasil dengan adanya dukungan semua pihak. Iya. Kalau secara internal tadi sudah kita lakukan dengan berbagai cara ya, dan untuk eksternal kita sudah melakukan komitmen. Saya mohon ini tidak cuma berhenti sampai sebagai formalitas saja. Jadi tolong kami juga dijaga seperti itu. Kalau memang ada hal-hal yang mengarah ke sana, tolong kami diingatkan. Dan tentunya juga saya mohon juga kepada stakeholder jangan pernah coba-coba untuk menggoda kami gitu loh. Kami sudah mempunyai kebijakan kebijakan terkait dengan anti penyuapan ini kita sudah menetapkan. Bentengnya juga ada ya. Kita sudah kebijakan kita tidak akan mentolerir setiap tindakan yang berusaha untuk mengarah kepada penyuapan. Jadi kerjasama semua pihak ini mungkin memang sangat kita butuhkan seperti itu. Iya.